Yo guys, selamat datang di konten kembali ke masa lalu. Dan kali ini gua kayak kemarin, gua juga kembali ke masa lalu, ke tempat-tempat yang bersejarah dan gua mengulik cerita di dalamnya, anjay. Ya, kalau sebelumnya gua ke gudang rempah VOC yang sekarang jadi Museum Bahari, dan kali ini kemarin gua abis dari gedung bank zaman Belanda. Nah, gua ke sana naik sepeda karena gue emang suka sepedahan, guys. Gue dari rumah itu jam 7-an lah ya, sekitar segitulah. Terus karena mereka bukanya kan jam 8 ya, gue ada sempet mampir dulu, gue beli minum segala macam. Terus gue ada nge-shoot gambar juga, video di mana ya, gue lupa daerahnya mana, cuman ada gedung yang bagus tuh gue shoot, lumayan keren, nanti gue kasih video juga. Dan ya, itu namanya gedung di Javers Bank ya, zaman Belanda. Nah, gedung itu ada di sekitaran area Kota Tua, guys. Dan itu sekarang menjadi Museum BI, Museum Bank Indonesia. Gua kesana naik sepeda, dan di sana ada parkir juga. Ada tempat parkir juga, parkir sepeda, aman. Ada security juga, jadi lu nggak perlu takut sepeda lu dicolong orang. Di situ tempatnya di dalam ya, dan biar aman juga gue pakai gembok sepeda juga di situ. Tiket masuk di sana 5.000 nih. Tiket masuknya 5.000. Mau masuk Sangat murah. sendiri? Oke, silakan. Sini. Izin Pak. Ya. Bayar tiket. Oh, di sini. Murah, dan lu di sana dapat locker karena kita nggak boleh bawa barang-barang kita gitu, kayak kita nggak boleh bawa tas, kita nggak boleh bawa makan minum, dan apalagi ya, udah sih itu sih. Gua juga bawa invisible stick, dan itu nggak boleh. Dan gua masuk ke locker, dan locker itu emang gratis, dan kita dikasih kayak lanyard gitu. Lanyard itu kayak karyawan BUMN. Gokil. Oh ya, di situ gue juga ganti baju juga, guys, karena gua kan habis sepedaan gitu ya, keringetan, bau gitu, ntar badan gua ganti baju. Toiletnya lumayan bersih, dan kan rambut gua agak keriting gini ya. Rambut gua kalau dipakai goes-goes gitu, kena angin-angin tuh udah kayak entah aut-autan bagaimana gitu. Makanya gua cuci, dan gua kasih kayak curly cream gitu lah. Nah, di awal itu kita seperti biasa museum-museum zaman Belanda gitu ya. Seperti biasa, di awal itu kita disuguhin sejarah masuknya bangsa-bangsa lain ke Nusantara gitu. Nah, di situ gue ada lihat sejarah penjelajah awal yang datang ke Nusantara tuh, ada kayak Marco Polo. Kemudian ada Laksamana Cheng Ho dari China. Terus ada beberapa lagi, nanti gue kasih videonya di situ. Dan itu ruangannya itu gelap ya. Ruangannya gelap, dan gue sempet agak kaget sebenarnya di situ karena ada diorama.
tapi di tempat gelap gitu. Gue jujur baru pertama kali di masuk ke gedung itu ya, dan gue baru pertama kali juga ngelihat diorama yang mirip gitu kayak aslinya gitu. Gue awal-awal tuh kaget gitu. Nah itu kan gelap ya, jadi gue ngebayangin kalau dia tiba-tiba tangannya enggak lah ya. Di situ pokoknya itu dari situ kita eh, sejarah awal bangsa-bangsa lain gitu datang ke Nusantara. Terus ada diorama-diorama tentang kegiatan di bank itu zaman dulu, kayak narik duit, nabung segala macam di teller bank gitulah ya, kayak sekarang gitulah ya, cuman dulu tuh lebih klasik lah ya namanya zaman dulu. Nah terus di situ ada pameran kayak baju-baju zaman Kalau dulu orang gitu, Belanda tuh baju-baju perang pakai ya. sheriff, Ada baju perang dari Sheriff, Belanda, Marshall, company sama gitu ya, Mel ya. company. Terus ada dari Kalau Jepang, Jepang terus ada pakainya dari katana. pejuang Nah, NKRI jadi guys. pejuang. Lanjut Memperuncing. dari situ, oh ya, em, Weh, apa tuh? museum itu beda ya daripada museum Bahari sebelumnya. Jadi kalau lu ke museum Bahari, lu masuk ke awal tempat tiket itu lu bisa milih gitu, lu mau langsung ke museum Baharinya, atau lu mau ngelihat kapal-kapal di situnya, atau lu mau langsung ke menara Syah Bandarnya, itu bebas. Nah kalau di museum ini, museum Bank Indonesia, lu hanya punya satu jalan gitu. Jadi lu cuman ikutin jalurnya aja gitulah, nanti lu bakal berakhir di ujung gitu, dibalik lagi gitu. Jadi misalnya lu masuk dari tepi barat, nanti lu ikutin tuh arah dari petunjuk di situ. Nah situ nanti banyak pameran-pameran, banyak eh, peninggalan-peninggalan zaman dulu segala macam. Nah nanti lu muter ke gedung itu kan, nah ntar lu finish di timurnya gitu. Itu ininya ya. Terus sampai mana kita? Jepang, pejuang NKRI. Oke. Jadi gedung itu tuh sebelum jadi gedung Museum Bank Indonesia, dulunya kan bank kolonial ya. Ini masih nyala kan? Kolonial Belanda ya. Itu namanya The Javas Bank. The Javas Bank adalah bank pemerintahan kolonial Belanda yang menggunakan uangnya menggunakan golden. Jadi dulu belum pakai rupiah gitu guys, kita masih pakai golden di zaman penjajahan Belanda. Abis itu gua masuk ke ruangan direksi gitu. Jadi di situ ada ruangan-ruangan yang emang dulunya dipakai sama petinggi-petinggi di Javas Bank buat mereka kerja gitu. Ada apa lagi nih namanya nih. Nah arsitekturnya itu sangat khas banget gitu, Belanda banget gitu. Kayak atapnya tinggi-tinggi, terus langit-langit ya sorry, langit-langit tinggi-tinggi, ada jendela-jendela di atas gitu. Gue apa ya namanya ya, jendela apa gitu namanya, pokoknya dia kayak berwarna begitulah. Terus ada lampu-lampu yang khas zaman dulu, terus kipas-kipas gede yang muter gitu. Gue kalau punya duit banyak, gue pengen bikin bangun rumah yang kayak klasik begitu. Terus hangat ya, dia tembok-temboknya tuh dilapisin sama kayu gitu guys. Nah setelah ke ruangan direksi, kita diajak keluar ke apa namanya tuh, ke apa sih namanya, teras, bukan teras, apa namanya, koridor. Nah jadi setelah keluar dari ruang direksi, kita ke koridor, terus langsung disambut sama
sinar matahari pagi yang sangat enak, sangat menyehatkan guys. Apa sih? Gua pengen lama-lama di situ sebenarnya tuh, tapi banyak ada satpam gitu ya, gue takut dicurigain atau gimana. Dan gue sempet ngambil gambar juga di situ, bagus banget emang tempatnya. Bangunnya tuh khas banget, zaman Belanda gitu. Dan itu udah berapa ratus tahun gitu, tapi masih kokoh gitu ya. Nah, setelah dari koridor, nah gue langsung bisa masuk ke apa namanya tuh, gudang apa, gudang emas. Nah, di situ tuh ada, di ruangan itu ada emas gitu guys. Emas. Emasnya tuh Oke, guys, kita banyak lihat, banget, guys. sangat banyak, Oh. bertumpuk. Emas. Cuy. Emasnya tuh bertumpuk-tumpuk. Berkilau. Gue nggak tahu Ini itu adalah emas asli atau emas bohongan. Cuman yang pasti warnanya emas. Dan ini gue mau pembahasan yang lebih intinya ya. Ini pembahasan intinya tuh gue pengen bahas tentang sejarah emas ya. Lebih tepatnya sejarah uang ya. Jadi gue mau kilas balik ke zaman dulu. Zaman dulu tuh uang digunakan sebagai alat transaksi ya. Dan transaksi, oke kita balik lagi ke transaksi, mundur lagi ke transaksi. Transaksi adalah kegiatan antara dua orang manusia atau lebih. Kegiatan yang dilakukan dua atau lebih dengan kegiatan tuh bertukar lah ya, bertukar barang yang dibutuhkan, transaksi. Nah, zaman dulu itu kita pakai sistemnya tuh barter, guys. Jadi kayak gua butuh barang A, terus temen gue butuh barang B, dan kita sama-sama saling membutuhkan barang itu sama satu sama lain. Gue butuh beras dan temen gue butuh ayam gitu, karena gue peternak. Karena kalau temen gue itu misalnya dia petani gitu, nah kita saling bertukar barang itu buat kebutuhan kita masing-masing. Nah itu udah barter. Nah setelah lambat laun manusia zaman itu mulai mengalami nggak efisien lagi tuh namanya barter, karena kebutuhannya semakin banyak, kebutuhannya semakin kompleks, dan nggak efisien ya kalau barter, karena nggak semua orang bisa menyediakan barang yang kita butuhkan gitu, dan kita nggak punya banyak barang yang dibutuhkan orang lain ya. Intinya nggak sinkron lah satu sama lain akhirnya. Nah kemudian manusia zaman itu berpikir lagi mencari barang atau benda yang bisa mewakilkan suatu nilai. Nah zaman itu ada yang pakai cangkang kerang, ada batu yang gede banget, itu ada batu-batu lah, terus ada pakai coklat ya. Nah kayak gitu itu diadopsi, tapi itu cuman berlaku ke segelintir golongan aja. Lalu gue cek kamera dulu, masih oke, masih aman mic-nya. Ini gue udah 2 kali nge-record guys, karena mic gue yang satu lagi tuh iniannya baterainya habis parah. Oke, tadi sampai mana kita? Sampai transaksi ya. Transaksi, dan zaman dulu pakai nil apa ya tadi ya? Cangkang kerang, terus batu, terus coklat. Nah, itu cuman satu lingkup golongan aja, karena ketersediaannya tuh cuman segelintir orang yang ada di situ. Terus lambat laun juga itu nggak efektif, karena cangkang kerang tuh mudah didapatkan dan sangat banyak tersedia di alam gitu. Jadi demand-nya tuh supply-nya banyak gitu, jadi nggak efektif lah ya. Akhirnya muncullah zaman logam. Nah di zaman itulah
manusia menggunakan logam sebagai alat tukar ya, uang, transaksi. Dan bangsa yang awal-awal menggunakan itu adalah China. Ya, betul, China. China adalah bangsa awal yang menggunakan logam sebagai alat tukar ya, atau uang ya, zaman itu. Yang kayak bulat-bulat terus tengahnya ada kotak gitu. Nah, itu tuh duit-duit Cina zaman dulu, guys. Kemudian diadopsi sama orang-orang orang-orang Eropa, terus orang-orang Persia, terus orang-orang Arab ya. Nah, itu mereka pakai logam. Tapi di perjalanannya mereka juga mencari juga logam apa yang benar-benar cocok, benar-benar pas untuk dipakai untuk alat transaksi. Dan yang dipilih adalah emas akhirnya. Dan emas juga awal-awal itu yang pakai Cina. Daerah Cina itu mereka yang pakai emas sebagai alat tukar ya. Dan itu bentuknya koin gitu. Terus kayak kalau di Cina ada ya koinnya lah ya. Kalau di Islam itu adanya namanya dinar. Dinar adalah mata uang itu, emas 4,25 gram emas dengan 22 karat kalau nggak salah. Terus nah itu juga dinar itu diadopsi dari koin-koin Romawi juga, namanya dinara itu koin-koinnya Romawi. Terus kalau di Islam dinar namanya. Nah kalau di Islam tuh diatur juga namanya zakat. Jadi kalau orang-orang tajir punya banyak dinar, nanti tahun depan dinarnya itu melebihi nisab, dia wajib untuk mengeluarkan zakat kepada yang membutuhkan. Ada di situlah. Nah itu sekilas ya. Sampai mana tadi? Koin. Nah zaman dulu tuh pakainya itu pakai koin-koin ya, dinar, dirham. Terus setelah itu ada namanya fiat money. Ini duit kertas guys. Nah di sini gue mau tekankan ya, yang lagi viral, yang lagi rame sekarang tuh karena harga emas itu mahal, naik tinggi karena efek dari dolar naik, harga emas dolar naik. Iya ya, dolar naik, terus mata uang kita nih rupiah nih nilainya turun gitu. Jadi sebenarnya bukan emasnya yang naik gitu, harganya naik, bukan. Dari zaman dulu emas tuh ya segitu-gitu aja sebenarnya. Yang mempengaruhi adalah bukan emasnya yang naik, tapi mata uang kita yang turun. Nah ini gue mau bahas detail tentang ini. Enggak detail banget sih sebenarnya, cuman kilasan aja deh. Nah jadi zaman dulu orang-orang tuh kan tadi udah pakai logam ya, logam emas itu, ada perak juga. Nah pada saat itu mereka pakai itu untuk belanja ya, belanja barang-barang yang mereka butuhkan. Nah setelah itu mereka kan pada pergi-pergian kemana-mana, mereka bawa emas itu nggak aman gitu guys, nggak aman, takut juga keselip, mudah hilang segala macem lah. Nah makanya di situ dibuatlah yang namanya uang kertas. Nah dulu tuh sebenarnya bukan uang kertas tuh, bentuknya bukan kayak begini. Jadi bentuknya kayak surat. Itu adalah surat hutang gitu lah ya, atau surat perjanjian bahwasanya surat hutang ya, surat berharga lah. Nah dan itu yang menerapkan di awalnya adalah yang menerapkan surat hutang itu atau surat berharga itu di Cina lagi guys. Jadi sekelompok pedagang di Cina tuh bikin ya, kalau sekarang ya bankir gitulah ya, bikin uang
kertas itu perjanjian, surat perjanjian bahwasanya misalnya nih gue dari Guangzhou, gue mau pergi ke Uighur misalnya. Nah, gue bawa sekarung emas nih, gue bawa sekarung emas buat gue bikin usaha lah di sana, di mana, di Uighur. Nah, karena gue nggak mau repot-repot bawa emas itu, gue titip lah tuh ke pedagang-pedagang di China itu, atau bankir lah ya. Nah, gue serahin duit gue, emas gue, koin-koin emas gue sekarung. Nah, nanti dia ngeluarin surat di situ, surat IOU gitu. Saya berutang pada Anda sekarung emas, dirinciin dah tuh berapa koin. Nah, gue cuman cukup bawa kertas itu aja. Saat gue sampai ke Uighur, nah gue tinggal ngasih ke bankir cabang lah ya, cabangnya yang itu. Gue kasih, gue mau duit gue nih yang di sana sekarung emas. Oke, dikasih. Nah, itu dulu tuh kayak gitu guys. Nah, lambat laun mereka berjalan juga tuh diadopsi oleh orang-orang Eropa juga. Diadopsi oleh orang-orang Eropa, di ininya Yahudi juga pada mengadopsi itu, dan ada muncul riba gitu guys, muncul kecurangan. Jadi di awalnya misalnya gue punya sekarung emas isinya misalnya 1000 koin. Nah, di situ kan ditulis tuh di kertas itu IOU, saya berutang pada Anda 1000 koin gitu. Nah, pada saat gue simpen nih di bank nih, disimpan di bank itu, di bankir, nanti lambat laun dia bisa nyetak lagi, dia secara diam-diam mencetak kertas ini lagi, IOU lagi. Dia mencetak, menggandakan atau mencetak lagi dengan nilai yang sedikit lah gitu, supaya nggak terlalu kelihatan curang gitu lah ya. Nah, itu kan curang ya. Dan lambat laun juga gue misalnya naruh setengah karung gitu. Nah, misalnya setengah karung berarti 50 koin misalnya. Nanti di situ ditulisnya turun gitu. Sekarang nggak 50 koin lagi ya. Sekarang cuma 45 gitu. Nah, 5 koinnya itu buat biaya admin atau biaya ini itulah. Nah, mereka terus melakukan itu sampai nilai kertas itu nilai kertas itu udah nggak berharga lagi, dia turun gitu. Sedangkan dia terus menarik duit asli ya, duit koin emas gitu. Nah, itu terus berjalan sampai saat perjanjian Bretton Woods di Amerika. Jadi perjanjian itu ya, setiap kali dolar dicetak, $1 itu setara dengan sekian gram emas gitu. Ada di situ perjanjian Bretton Woods. Nah, perjanjian Bretton Woods itu terus dan ya namanya bankir gitu, ada kecurangan juga yang mereka lakukan dengan cara yang tadi gue bilang gitu. Sebenarnya detailnya ada, cuman gue nggak bisa jabarin di sini. Kalian bisa cari tahu juga di YouTube, di internet banyak. Ada orang-orang yang bisa lebih menjelaskan lebih detail tentang itu. Gue bisa rekomendasikan kalian pergi ke Pak Zaim Saidi. Beliau adalah salah satu pakar ekonomi juga di Indonesia. Dia yang memprakarsai dinar dirham di Nusantara. Sempat dia ditangkap ya, bukan ditangkap ya, di ini ya ditangkap ya, karena dituduh mengedarkan dinar dirham ya kan. pan inian ya, terserah ya kan, sama-sama ridho gitu. Gua beli ini dengan emas, beli kambing ini dengan emas, sama aja kan, cuman bentuknya aja koin gitu, kayak duit gitu ya. Itu intermezzo aja. Kalian kalau mau lebih detail lagi tentang dinar dirham, kalian bisa ke sana. Oke, tadi balik sampai mana tadi?
Sampai mana tadi kita? Koin ya, koin terus ini. Oh, perjanjian Bretton Woods. Nah, akhirnya kayak gitu Amerika pun kolaps ya, karena gini, terus-terusan ekonomi itu berkembang dengan era industrialisme itu, industri for ya industri ya, berkembangnya industri, perputaran ekonomi itu sangat pesat ya. Nah, sementara kalau duit kertas dolar itu dulu harus dicetak dengan emas, dan persediaan emas tuh katanya berkurang gitu. Jadi mau nggak mau, bener kan, nilai dolar itu dikurangin. Jadi misalnya 1 dolar 5 gram atau 10 gram emas dulu ya. Nah, karena biar perekonomian berputar terus, dolarnya itu diturunin gitu. Jadi 1 dolar itu boleh dicetak kalau ada 4 gram. Ntar turun. Nah, sampai saat di tahun 1971 perjanjian Bretton Woods itu dibatalkan oleh Presiden Amerika Serikat Richard Nixon. Nah, perjanjian itu dibatalin karena ya pertimbangannya itu perekonomian terus berputar lebih cepat, yang bikin collapse ya. Dulu apa sih namanya tuh? The Great Depression. Makanya si Richard Nixon tuh bikin kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ nilai dolar tuh bener-bener floating, ngambang. Jadi itu namanya fiat money, tuh fiat dari bahasa Latin ya. Percayalah gitu. Intinya udah pakai percaya gitu. Jadi sistemnya tuh cuma trust ke negara gitu. Nggak ada backupan emas lagi. Nah, tapi di zaman itu pun ditemukannya oil, minyak bumi, yang mana kita tahu raja minyak itu di mana, di Arab Saudi guys. Nah, Amerika di zaman itu buka negosiasi sama Arab. Sebenarnya bukan negosiasi ya, kayak diancem gitu. Karena zaman itu Richard Nixon sama diplomatnya namanya Jerry Kissinger atau siapa gue lupa. Kalian bisa coba cari di internet ya. Nah, Richard Nixon tuh dengan ininya, teman-temannya atau dengan menteri-menterinya ya, dengan lingkup pemerintahannya pergi ke Arab Saudi untuk negosiasi menjual minyaknya ke Amerika. Dan itu namanya perjanjian petrodolar. Kalian bisa cari sejarah petrodolar. Nah, di situ bisa terungkap tuh. Nah, petrodolar adalah itu perjanjiannya gini. Jadi Amerika Serikat mau, dan ya harus Arab Saudi harus jual minyak ke Amerika Serikat, karena waktu itu perang juga tuh Israel sama Palestina, Yom Kippur. Nah, di situ namanya apa ya, di blokade, bukan, di boykot. Jadi nggak boleh kita Arab Saudi jual emas ke Amerika dan sekutunya Israel gitulah. Nah, Amerika datang, harus nih jual ke Amerika Serikat, boleh, jangan boykot kita. Terus mewajibkan juga Arab Saudi menjual minyaknya ke negara-negara lain dengan dolar. Jadi nggak boleh kalau misalnya kita beli minyak dari Arab pakai duit rupiah gitu, nggak bisa. Atau dari Malaysia pakai duit ringgit. Singapura dari dolar Singapura. Terus dolar Zimbabwe nggak bisa, nggak boleh sama Amerika Serikat. Nah, ini nih, kalau dulu di backupnya sama emas ya. Nah, kalau sekarang di backupnya sama oil, sama minyak. Jadi gini, coba lu bayangin kalau misalnya semua negara harus bertransaksi jual membeli minyak dari Arab Saudi menggunakan dolar. Itu artinya
gue kalau mau beli minyak gue harus punya dolar dulu kan. Nah gue beli dolar tuh dari Amerika Serikat. Ah gue minjem duit tuh sama Amerika Serikat, ya kan, minjem duit berapa ribu dolar gitu, berapa juta dolar, karena gue mau beli minyak ke Arab. Karena kan nggak boleh kalau beli minyak pakai rupiah, pakai emas. Nah kalau dulu tuh ada presiden yang dihukum, di apa ya, di kudeta, Muammar Muammar Gaddafi, terus siapa lagi namanya, Saddam Hussein mungkin ya. Nah itu mereka pengen minyak yang dijual pakai, mereka mau dijual apa, pakai ini, pakai emas ya. Mereka mau jual minyak pakai emas, nggak mau pakai dolar, nggak mau. Nah disitulah tuh antek-anteknya, atau Amerika Serikat bermain di situ, yang menyebabkan si Muammar Gaddafi dan Saddam Hussein uh, di kudeta ya. Yaitu gua nggak terlalu mendalami, cuman ada teori-teori yang menyebutkan seperti itu, dan ya sepertinya itu benar ya menurut gua aja ya. Setelah itu ya kan gua harus punya dolar. Gimana caranya gua punya dolar? Ya ngutang ke Amerika Serikat, ya kan. Nah pertanyaan, gimana bayarnya? Nah bayarnya, kalian punya rakyat banyak, kalian punya sumber alam banyak ya, pajakin rakyat kalian. Nah sumber daya alam ya kalian keruk tuh, dia punya hasil buminya, dia punya tambang, terus cengkeh, lada dan segala macamnya, ya ambil tuh, kasih tuh ke negara-negara mereka gitu. Atau kayak wilayah suatu negara tuh dikasih dah tuh, karena kan hutang negaranya itu kan berbunga, dan semakin hari tuh bunganya bisa lebih besar daripada pinjaman awal gitu. Dan karena dolar, kita bayarnya tuh berkali lipat kan gitu. Jadi itu sebenarnya penjajahan juga guys. Kalau kata Pak Soekarno tuh namanya neokolonialisme. Nah jadi neokolonialisme, jadi mereka dulu, kalau dulu mereka datang ke Nusantara mau ngambil rempah-rempah, mereka harus menyediakan kapal-kapal perang, bawa prajurit infanteri buat naklukin suatu daerah, buat ngambil dia kita punya rempah-rempah. Nah kalau sekarang mereka nggak perlu kayak begitu lagi, mereka nggak perlu bedil-bedilan, tembak-tembakan sama kita. Mereka tinggal naik turunin suku bunga, mereka tinggal ekspor dolar-dolar mereka. Jadi kita di apa ya namanya, dibunuh dalam tanda kutip. Bukan, jangan ngomong dibunuh deh, karena sensitif juga kalau di YouTube kan. Jadi kita dijajah secara halus tapi mematikan gitu sebenarnya, itu dengan inflasi ya, dengan mata uang dari mereka. Nah tadi sampai mana kita, gue lupa. Fiat money segala macam, oke. Sampai mana tadi gue lupa. duit ini ya. Iya, petrodolar. Nah jadi petrodolar, nah kita punya dolar, nah kita beli ke Arab gitu. Nah akhirnya Arab punya banyak nih dolar-dolar mereka, makanya kita lihat orang-orang Arab zaman ini setelah minyak ditemukan, mereka tuh kaya raya bener-bener, bukan main. Kaya rayanya tuh udah lebih-lebihan Fir'aun kali ya. Mereka bisa bangun gedung-gedung yang tinggi, berlomba-lomba bangun gedung tinggi. Mereka mobil-mobil mewah yang baru keluar, mereka udah ada, tiba-tiba udah ada di situ. Mereka bikin gurun jadi hijau segala macam dan melubang-lubangin. Mereka punya bukit-bukit jadi terowongan. Pokoknya teknologi dan
apa aja di sana ada gitu ya. Nah itu adalah ya kalau di Islam ya, eskatologinya lagi itu kalau akhir zaman gitulah, di situ ada. Nah kan mereka punya duit banyak, mereka belanjain dah tuh, atau mereka balikin, bukan balikin ya, kalau kata Amerika tuh ya kalian belanjain tuh duit-duitnya, kalian bangun infrastruktur di daerah kalian yang tandus itu, bikin rakyat kalian sejahtera, kaya raya, dan kalau misalnya belum, kalau masih lebih juga, kalian beli aset-aset di Amerika gitu, beli surat-surat berharga Amerika, beli obligasi segala macam. Nah dolarnya tuh balik lagi gitu, kayak gitulah perputarannya gitu. Jadi dolar itu semakin minyak semakin banyak, terus semakin kita transaksi, itu dolar semakin hari semakin menguat guys ya. Itu yang bikin dolar kita dolar mereka semakin hari semakin naik, dan rupiah kita semakin hari semakin turun. Seperti itulah. Nah ya kan, tapi sebenarnya kabar baik ya, tapi ini menegangkan juga sebenarnya. Jadi persis di 2024 kemarin itu perjanjian petrodolar itu udah berakhir guys, 51 tahun yang lalu. 51 tahun yang lalu ya perjanjian itu, terus berakhir di 2024 kemarin. Nah ini yang bikin ribet nih yang sekarang nih, yang bikin Trump ngatur-ngatur tarif impor ekspor segala macam perdagangan lah, karena petrodolar itu udah berakhir, dan Arab Saudi mereka menjual minyak mereka juga boleh begitu pakai duit lain. Kayak contohnya kemarin Cina beli minyak pakai yuan, terus desas-desus juga Arab Saudi masuk ke negara BRICS. BRICS itu adalah kayak perkumpulan kongsi dagang lah ya gampangnya. Isinya itu ada Brazil, Rusia, India, C-nya China, S-nya South Africa, dan BRICS S-nya lagi itu negara-negara anggota lain gitu, kayak apa ya, kayak Indonesia salah satunya juga, dan sebagian negara lain yang gua lupa. Pokoknya Indonesia kemarin tuh confirm gabung BRICS. Nah itu yang bikin Trump juga nerapin tarif. Guys, maaf guys. Mic gue yang satu ini baterainya habis, dan ini gue baru ini lagi baterainya yang satunya lagi ya. Ini gue sering terjadi guys, jadi maaf aja guys ya. Sorry guys, tadi sampai mana kita? Duit ya, duit dolar juga, terus petrodolar ya. Petrodolar udah berakhir kemarin. Gue nggak tahu lanjutannya lagi, belum ada kabar kayak mana gitu, apakah terus mereka melanjutkan petrodolar kesepakatan tadi atau enggak. Tapi yang gue tahu juga China udah beli minyak mereka dengan yuan mereka guys. Nah itu kan menandakan orang-orang tuh pada negara-negara lain tuh pada melakukan dedolarisasi ya. Nah itu yang bikin Trump panik, itu yang bikin Trump bikin kebijakan tarif segala macam gitu, karena buat mereka dolar itu segalanya guys. Karena dolar, negara Amerika tuh maju banget gitu.
Gimana nggak maju ya? Mereka punya $1 itu 15.000 atau 16.000 malah sekarang, hampir 17 malah. $1 mereka tuh di sana cuman buat apa ya? Buat beli air, buat beli air aqua mungkin. Nah, kalau kita 15.000 tuh kita udah bisa makan warteg, guys. Ya warteg sederhana lah ya. Sederhana ya, warsun lah ya. Dengan lauk yang lumayan sehat lah, kayak ada ayamnya mungkin, ada telur segala macem lah. Nah, kalau mereka di orang-orang Amerika dan lainnya punya $1.000, $1.000 tuh artinya berapa tuh? Kalau 100 aja 1.600.000, 16 juta. $1.000 tuh buat mereka kecil, guys. Mereka bawa ke Indo, tajir mereka, 16 juta. Gimana kalau $1.000.000? Bisa miliaran gitu. Mereka bisa invest banyak perusahaan kita. Jadinya mereka punya banyak duit lah, yang dolarnya itu 16.000 di kita gitu. Mereka punya banyak, mereka bisa beli saham-saham di perusahaan kita, bisa ngatur perusahaan kita, bahkan ngatur negara kita. Mereka bisa mungkin dengan kayak kemarin tuh ada desas-desus si Trump pengen ngutak-ngatik QRIS ya. QRIS ini, QRIS itu punya Indo bener-bener, dan itu inovasi Indonesia gitu. Dan QRIS itu digunakan di negara-negara Asia Tenggara lah, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya tuh, mereka pakai QRIS gitu buat transaksi. Ya petrodollar segala macem. Nah, nanti kita lihat aja gimana akhirnya kebijakan si Trump itu. Dan Cina pun ngebales itu ya. Gue yakin Cina itu udah selangkah lebih maju dari Amerika. Cina tuh udah mempertimbangkan seluk-beluk, mempertimbangkan hal-hal buruk yang nanti bakal dia hadapi gitu sama Amerika gitu. Ya, dia udah punya banyak teknologi yang lebih canggih mungkin dari Amerika. Terus punya banyak penduduk, perputaran ekonominya benar-benar berputar banget, perputaran ekonominya benar-benar signifikan ya. Nah, paling hal yang terburuk itu mungkin diancam gitu ya sama Amerika gitu, perang ya, nuklir. Cuman ya kalau Trump sih nggak tahu ya, dia kan pedagang ya, jiwa-jiwa pebisnis, bisa dia tuh nggak terlalu yang kayak perang-perangan. Cuman ya nanti kita lihat aja gitu. Yang pasti itu kebijakan yang sekarang ya, kita nanti lihat aja. Nah, kita balik lagi ke museum ya. Pembahasan ini udah terlalu panjang tadi. Gue juga nggak terlalu punya banyak keilmuan untuk itu, cuman gambaran dasar aja gitu ya buat kalian. Tadi gue ke tempat emas dan di situ ada gue coba ngangkat emas. Emang itu lucu banget, gue jatuhin emasnya. Oh, emang ini nggak apa-apa, sampai ini bisa dinaikin. Bunyi gitu. Nggak jatuhin ke lantai gitu, kayak di boxnya gitu. Berat banget, gue kaget. Dan itu nggak bisa kita ambil bawa pulang. Tapi ini emasnya asli ya? Tempatnya tuh lebih kecil daripada emasnya gitu, karena di emasnya tuh dilapisin sama resin lagi. Terus kita jalan lagi, jalan dan kita ke sejarah atau apa namanya ya di sini. Pokoknya bangunan-bangunan di sini lah, di mana namanya, di museum itu, peninggalan zaman dulunya, gimana arsitekturnya, pembangunannya. Di situ ada sejarahnya, guys. Terus di akhir ada souvenir
ada baju-baju, ada gantungan kunci, ada lanyard, ada apa lagi, e-money. Gua nggak beli karena nggak ada duit. Nggak mau ngeluarin duit lagi untuk souvenir itu ya. Sebenarnya murah ya, cuman guanya aja yang nggak ini. Buat kalian yang kesana jauh-jauh, yaitu misalnya jauh-jauh dari tempat kalian kesana, ya belilah. Karena gue dekat ya, gue kapan aja gue bisa gitu ke sana gitu. Nanti kapan ada uang gue beli gitu. Di situ harganya juga affordable. Nah, abis itu gua ya udah selesai gitu. Gua ambil barang-barang gua yang gue titipin di locker, aman ya. Terus gue balikin lanyard gua. Dan gua sebelum pulang gua mampir dulu ke Kota Tua. Nah, itu gue sepedaan. Baterai kamera gua udah mau habis, tapi ya gue jalan-jalan aja bentaran. Gue ambil beberapa menit footage ya di Kota Tua. Gue dapetin footage yang ya lumayan lah ya kalau buat Insta360 gitu kan. Gue lagi belajar juga untuk itu. Dan akhirnya setelah itu jam 11-an lah gue pulang. Itu panas-panasan, bener-bener panas. Untung gue pakai tangan panjang ya. Tapi ya gue pakai tangan panjang dan celananya panjang juga. Cuman gue nggak pakai helm dan maskeran gitu ya. Itunya panas banget. Dan habis itu nyampe rumah jam 1-an atau jam 12-an lah, habis zuhur lah ya. Dan udah, hari itu ditutup dengan gua tidur langsung. Plok. Cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, dan tidur habis itu. Kalau gue boleh saran nih buat kalian ya. Kalau kalian punya duit kertas-kertas ini, kalau kata Perdana Menteri Malaysia zaman 2000 berapa gitu ya, Datuk Mahathir Muhammad, dia mengatakan duit-duit kertas ini tidak lebih berharga dari toilet paper katanya guys. Nah, jadi saran gua kalau kalian punya duit-duit ini, rupiah kah, dolar kah, kalian duitnya dingin ya, nggak dipakai buat kebutuhan sehari-hari, bukan buat bayar anak sekolah, bukan buat beli beras, bukan buat bayar listrik dan sebagainya. Enggak, nih duitnya dingin gitu. Misalnya lu gaji lu 10 juta, terus lu pengeluaran tiap bulannya 5 juta. Nah, 5 jutanya itu misalnya lu bisa nggak lu pakai, nah itu lu bisa beliin ke emas gitu guys. Nah, emas itu bentuknya ada emas batangan, ada emas logam, koin-koin gitu. Nah, kalau dulu gue sempat beli ini guys, namanya perak guys. Ini perak, ini dirham guys, dari cetakan Zaim Saidi lah ya, itu Pak Zaim tuh. Gue dulu sempat mengikuti dan gue beli ini. Ini dulu gue baru lulus, gue belum punya penghasilan yang cukup buat beli kayak gini-ginian. Tapi gue tertarik dan gue sadar gitu akan hal ini, makanya gue beli. Nah, ini dirham guys. Dulu ini gue belinya 72.000. Sekarang udah jadi 80 sekian ribu lah. Nah, bukan ininya yang naik guys. Sebenarnya bukan ini yang naik, tapi ininya nih yang terus turun, sehingga beli perak itu lebih mahal gitu. Dan ini kalau kelihatannya kayak kotor gitu. Ini kalau gue cuci ini bersih lagi gitu guys. Ini namanya perak ya. Kalau kayak kotor kayak gini udah teroksidasi guys. Semua logam gitu, kecuali emas ya. Kalau emas enggak, dia murni dan tidak mudah teroksidasi gitu. Makanya emas dijadikan alat untuk
alat tukar yang eh, sangat dipercaya dan sangat berharga gitu ya, karena dia bahan dia nggak bereaksi kimia, terus dia bisa menahan apa ya, bentuknya, terus kadarnya tidak bisa berkurang gitu seiring waktu. Walaupun emasnya udah tua ribuan tahun yang lalu, dia bakal sama. Dan ini tuh dihitung tuh bukan per nominal 1, 2, 3 nya, ini cuman mewakili aja nih 1 dinar, 2 dinar, 2 dirham gitu. Ini tuh yang mewakili ini adalah beratnya guys. Kalau dinar emas ya, koin emas itu 4,25 gram emas, 22 karat. Jadi kalau misalnya kalian punya uang dinar atau dirham ini, kalau dirham itu 2,9 sekian gram perak murni. Nah misalnya nih, ini kalian hilang atau bukan hilang, misalnya nih kena insiden patah gitu, jatuh terus keinjak terus kegiles patah misalnya. Nah itu akan tetap bisa dibelikan guys, belikan barang gitu maksudnya. Kalau misalnya punya 1 dirham ini terus patah kebelah 2, jadi kan setengah dirham kan ya, kita beli setengah dari nilai ini gitu, paham nggak? Nah kalau misalnya mau dicetak lagi jadi 1 dirham tetap bisa. Beda halnya dengan kertas ini guys. Mohon maaf kalau kertas ini sobek atau kena air atau ya kena blender gitu, nggak sengaja kita bukan blender ya, mesin cuci, terus ke koyak segala macem, udah nggak kelihatan bentuknya gitu, nggak bakal ada orang yang mau transaksi lagi gitu guys. Mau dicetak lagi pun mungkin Bank Indonesia udah nggak sedia gitu, karena ada batas minimal, cuman robek, cuman belah 2 segala macam yang bisa dicetak ulang